Karena memang ada ranking-ranking dosa itu ada sebanyak 77 dosa. Barang siapa yang menghabisi dirinya dengan sebilah pisau, maka pisaunya itu akan terus ada di tangannya, sedang ditusukkan dan ditusukkan di bagian perutnya itu atau bagian anggota tubuh, mungkin biasanya dada gitu ya. Itu nanti akan terus menancap dan kekal di neraka jahanam. Termasuk dengan lakban. Nah, masalahnya mungkin nggak orang dengan lakban ini masalah ini. Jadi sudah orang kan netizen bertanya-tanya itu, apakah orang sudah meninggal bisa melakban dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siniar Dialektika. Selamat datang kembali di dalam Siniar Dialektika. Ngobrol santai tapi bermakna yang dipersembahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Zakwan Fadil Putra Kusuma yang pada episode kali ini akan menemani kalian dalam membedah topik yang mungkin sangat-sangat panas dan juga sangat-sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang. Apa itu topiknya? Pada episode kali ini kita akan mengupas terkait bunuh diri dengan judul Bunuh Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Jalan Keluar yang diajarkan oleh Syariah. Teman-teman sekalian, kasus bunuh diri ini terus berkembang dan terus meningkat pada zaman kali ini. Tentu ini menyita perhatian kita juga sebagai para mahasiswa dan para akademisi. Tidak jarang peristiwa tragis seperti ini hanya dilihat sebagai aib atau persoalan pribadi semata. Padahal di baliknya ada krisis mental, tekanan sosial, bahkan kegagalan kita sebagai masyarakat dalam membangun empati dan sistem dukung yang sehat. Islam dengan agama yang mulia tentu memuliakan kehidupan jiwa. Kehidupan jiwa manusia adalah amanah ilahi yang tidak boleh kita sia-siakan dan tentu harus kita jaga bersama-sama. Maka ketika seseorang sampai pada titik mengakhiri hidupnya sendiri, ini bukan hanya soal dosa pribadi, tetapi juga soal kegagalan kolektif dalam melindungi martabat dan keselamatan moral. Nah, teman-teman semua, dalam episode kali ini kita akan membahas secara tuntas perihal bunuh diri yang tentu pembahasan secara hitam putih bersama narasumber kita Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Irfan MA. Beliau merupakan seorang dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan juga pakar dalam fikih jinayah. Tentu pada kali ini kita akan mengupas terkait isu bunuh diri ini dalam pandangan Islam dan juga pandangan fikih jinayah. Nah teman-teman, langsung saja kita akan memulai dialektika kita bersama Bapak Nurul Irfan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Nah Pak, kita mungkin mulainya akan berangkat dari konteks yang aktual Pak. Mungkin teman-teman di luar sana dan juga masyarakat di luar sana sedang menghadapi dan juga sedang melihat nih Pak, isu yang dikabarkan diplomat muda yang diduga kuat melakukan bunuh diri Pak. Nah, kasus ini juga menambah panjang daftar tragedi serupa yang seringkali ditanggapi sebagai kegagalan personal. Nah Pak, dalam konteks ini, bagaimana Pak sebenarnya sudut pandang hukum Islam dalam membaca peristiwa seperti ini, khususnya dari perspektif fikih jinayah, dan apakah ada pendekatan hukum yang bisa menjelaskan dimensi pelanggaran dan keprihatinan moral seperti ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan bunuh diri itu tampaknya bukan hanya terjadi di zaman kini, artinya di zaman Kanjeng Rasulullah SAW juga dulu pernah ada orang yang melakukannya. Dan bagaimana sikap Rasulullah ketika mendengar orang yang melakukan bunuh diri. Lah, ini yang jelas sebelum pada kasus bunuh diri di zaman Rasulullah SAW itu manusia yang luar biasa. Beliau mewanti-wanti untuk jangan berputus asa. Hidup ini harus optimis.
sampai dalam satu kalimat ya, sekalipun ini bukan Kanjeng Rasul yang langsung menyatakan bahwa bekerjalah untuk akhirat seakan-akan Anda akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk dunia seakan-akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhirat, beribadahlah seakan-akan Anda akan meninggal besok. Ini sebetulnya kiat untuk supaya kita jangan gampang berputus asa, dan juga jangan gampang-gampang melakukan tindakan yang konyol. Malah beliau mengatakan begini, jangankan bunuh diri, sekedar mengharap mati saja nggak boleh. Itu ada hadis yang menyatakan la yatamannayanna ahadukumul mauta ala durrin asobahu fa in kana la mahalata falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Jangan sekali-kali kalian mengharap-harap kematian atas penyakit yang sedang diderita. Tetapi kalau memang tidak mungkin untuk tidak berdoa dengan yang arahnya ke sana, ya kata Rasulullah, berdoa saja, ucapkan dengan kalimat begini, Allahumma ahyini, ya Allah berikanlah kesempatan kepada saya untuk tetap hidup jika kehidupan itu adalah yang terbaik, dan juga wafatkan kami ya Allah jika sekiranya wafat itu yang terbaik. Jadi dianjurkan untuk minta yang terbaik gitu. Kalau seandainya ada penyakit, ada orang sudah dirawat sekian lama kok tampaknya menurut kacamata dohir menderita gitu ya. Nah itu kemudian anjuran beliau berdoa begitu. Lah kemudian ulama-ulama atas pengalaman tentu juga ada dasar informasi teks-teks walaupun mungkin dari athar-athar para sahabat, itu untuk membaca surat Ar-Ra'du ya, kalau memang sekiranya sudah sekian lama sakit dan tidak meninggal lah gitu ya. Bukan berarti mempercepat mati enggak ya, tapi maksudnya ada ikhtiar. Lah ikhtiarnya berdoa tadi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Itu jauh-jauh hari beliau mewanti-wanti begitu, apalagi bunuh diri. Nah kalau bunuh diri itu jelas Al-Quran melarang. Di dalam surat An-Nisa ya, surat keempat ayat 33 ya, ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian ya. Jangan kalian melakukan bunuh diri atas diri kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih atas kalian semuanya. Demikian ya jawaban sementara. Walah, berarti Pak, kalau membicarakan soal bunuh diri, tentu ini merupakan dosa yang sangat besar dong Pak ya, dalam notaben dalam konteks fikih jinayah. Nah, dalam kita untuk misal kita dalam kondisi sakit pun kita tidak boleh memberikan untuk kematian ya Pak ya. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa agar penyakit diangkat walaupun separah apapun itu. Nah Pak, kemarin Pak saya sempat izin nih Pak, saya kemarin sempat nonton channel YouTube Bapak gitu kan, yang membicarakan soal larangan bunuh diri dan membunuh gitu kan. Nah Pak, dalam Kitabul Kabair, tindakan bunuh diri ini merupakan dosa besar gitu kan, yang urutannya itu nomor 25 dalam Islam. Nah, gimana Pak, dalam fikih jinayah perbuatan ini tuh sering diposisikan sebagai bentuk agresi terhadap diri sendiri. Nah Pak, saya juga mengutip nih Pak dalam kaidah fikih yang berbunyi al-nafsu la yamiliku qatlaha, yang mempunyai artian jika tidak memiliki hak, jiwa tidak memiliki hak untuk membunuh dirinya sendiri. Nah ini kan menjadi dasar dari larangan ya Pak, larangan bunuh diri dalam fikih jinayah dan Islam. Nah Pak, maka yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak hukum pidana Islam memposisikan tindakan bunuh diri? Mengapa ia dikategorikan sebagai dosa besar? Dan juga apakah ada bentuk sanksi atau konsekuensi hukum baik dalam fikih klasik maupun dalam fikih kontemporer Pak? Seperti itu Pak.
Kalau kaitan dengan soal sanksi, tentu sanksinya sifatnya ukhrawi. Karena kalau sanksi duniawi kan berarti tidak melibatkan orang lain. Jadi tidak ada yang bisa dituntut kan seperti itu. Tetapi memang konferensi pers yang dilangsungkan itu ada oleh aparat penegak hukum menyebut mengenai agak lucu kata-katanya korban menentukan atau ya pokoknya untuk tidak ada kata-kata bunuh diri, tapi menggunakan kata korban. Nah, ini yang agak ironis ya. Kalau korban kan berarti ada pelaku ya, gitu. Betul. Jadi sekarang netizen lagi rame, termasuk keluarga yang belum bisa menerima kalau diplomat muda ini dikatakan sebagai bunuh diri ya. Jadi melakukan tindakan sendiri. Ya. Istilahnya melakukan tindakan sendiri. Itu kalau dalam fikih jinayah betul tadi urutan dosanya yang ke berapa? 25. Itu dalam Kitabul Kabair, Husain Al-Dhahabi dalam kitab itu ya. Ya, karena memang ada ranking-ranking dosa itu ada sebanyak 77 dosa. Ya, mulai syirik, kemudian membunuh orang, kemudian santet dan lain-lain, itu ada di dalam rangkaian kitab itu ya. Lah karenanya kalau kaitan dengan sanksi fikih jinayah yang adalah misalnya dengan hukuman apakah dicambuk, apakah hukuman segala macam tidak ada, karena memang pelakunya dia gitu kan. Tetapi jangan main-main dengan hukum ukhrawi ya. Di dalam satu hadis yang kaitan dengan soal sanksi ukhrawi itu, ini hadis melalui Jundub bin Abdillah dari Nabi SAW, qala kana fi man kana qablakum rajulun bihi jarhun fajaza'a fa akhadha sikinan fa khazza biha yadahu fama raqqa ad-damu hatta mata. Jadi dulu ada orang yang habis peperangan sebetulnya, tapi kemudian mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya. Dan akhirnya apa? Orang ini memperdalam satu luka tertentu ya di tangannya, diperdalam lagi lukanya sampai kemudian mengocor darah dan akhirnya mati. Lah, mendengar kasus seperti ini, kemudian Rasulullah mengutip firman Allah, bukan Al-Quran, ini yang kemudian dikatakan sebagai hadis qudsi. Beliau mengatakan, badaroni abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Seseorang melampaui dirinya atas aku ya. Jadi hambaku melampaui melampaui aku ya dalam hal menentukan kematiannya tadi. Ya, dan akhirnya apa? Haramtu alaihil jannah, aku haramkan baginya surga. Jadi tidak mungkin orang yang meninggal bunuh diri kok masuk surga. Ini atas dasar hadis ini. Hadis yang lain ini terkait sanksi ukhrawi bagi pelaku bunuh diri, disebutkan man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Barang siapa yang menghabisi dirinya dengan sebilah pisau, maka pisaunya itu akan terus ada di tangannya, sedang ditusukkan dan ditusukkan di bagian perutnya itu atau bagian anggota tubuh, mungkin biasanya dada gitu ya. Itu nanti akan terus menancap dan kekal di neraka jahanam. Jadi kondisinya begitu. Ya, demikian juga kalau melakukannya dengan cara meminum racun. Jadi itu racunnya atau gelasnya ya, ini misalnya gelas berisi racun masih dipegang terus ya sampai hari kiamat. Nah, itu bukti bahwa sanksi ukhrawi sangat dahsyat. Ya, demikian juga seandainya ada orang yang menjatuhkan dirinya di gunung ya, di atas gunung, kemudian itu kemudian nanti Allah akan berikan sanksi bagi dia bahwa dia yanzilu fi nari jahannam khalidan fiha. Jadi terus akan suasana itu terjun ke neraka jahanam selama-lamanya. Lah, ini berarti sanksinya sangat berat. Malah juga hadisnya mengatakan dalam hadis yang lain, waman qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Siapapun yang melakukan bunuh diri, maka dia akan diberikan sanksi oleh Allah di akhirat kelak dengan apa yang dia lakukan. Ya, dengan pisau ya dengan pisaunya itu, dengan racun yang dia minum ya dengan racunnya itu, dengan cara dia menjatuhkan dirinya
dari gunung juga seperti itu. Pokoknya persis lah. Termasuk dengan lakban. Nah, masalahnya mungkin nggak orang dengan lakban ini masalah ini. Jadi sudah orang kan netizen bertanya-tanya itu, apakah orang sudah meninggal bisa melakban dirinya? Sampai tutup full Jadi ini orang pada bertanya-tanya soal itu. Walaupun sudah dinyatakan sebagai orang yang membunuh dirinya, bundir gitu ya. Nah, tapi ini menjadi persoalan. Begitu kira-kira sanksinya begitu. Wah, berarti kalau misal secara konsekuensi hukum di dunianya pelaku pembunuh diri sendiri itu tidak terkena konsekuensi hukumnya, tapi dalam konsekuensi hukum di akhirat itu sangat-sangat dahsyat ya Pak ya hukumnya. Sampai ketika perlakuan dia untuk membunuh dirinya sendiri itu akan terus dipraktikkan gitu kan, akan ditampakkan gitu. Sikapnya seperti itu. Ini kenapa? Karena hakikatnya orang yang melakukan bunuh diri itu biasanya ada tanda-tanda karena dia gelisah dalam hidupnya, mungkin merasa gagal, merasa kecewa, macam-macam. Ya, tapi kalau ada orang yang dipromosikan jabatannya mau dibawa ke luar negeri, tiba-tiba meninggal, ini aneh. Iya. Nah, itu aneh. Jadi biasanya karena ada hal-hal ya, misalnya gagal cinta pun harusnya apalagi cowok ditolak cewek kok bunuh diri, itu konyol. Persoalan yang bunuh diri di bawah pohon cabai, ya nggak mati. jadi tindakan itu sangat konyol, dan karenanya ini kenapa sanksinya sangat keras ya, karena berarti orang itu sedang lepas iman. Lepas imannya, tidak ada kontrol iman, dan juga sebetulnya karena dia putus asa ya dengan rahmat Allah. Makanya ada satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Ya, jangan kalian sampai berputus asa dengan rahmat Allah gitu ya. Jadi kita mesti berharap pada rahmat Allah. Bahkan orang yang meninggal penuh optimis terhadap rahmat Allah, Allah akan berikan kebahagiaan di akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau dia sampai putus asa dan akhirnya sampai bunuh diri, ya itu betul-betul sanksinya keras ya. Sanksi ukhrawinya keras, duniawi juga sebetulnya ada sanksi. Kalau memang betul-betul melakukan bunuh diri, artinya apa? Ya sanksi malu pasti. Ya keluarga, ya mungkin yang ditinggal ke semua ahli waris kan pasti akan ingat sampai kapanpun ya peristiwa yang tragis itu. Karenanya betul-betul naudzubillah min dzalik, jangan sampai keluarga kita, mahasiswa kita ya, apalagi mahasiswa syariah gitu ya, mahasiswa syariah hanya karena ditolak judul skripsi bunuh diri. Jadi jangan sampai begitu ya. Ini betul-betul menjadi ngenes kalau terjadi itu. Betul-betul menjadi gap yang sangat-sangat perlu kita pelajari ya Pak, dan perlu kita imani tentunya. Nah Pak, tadi kita udah membicarakan soal konsekuensi hukumnya yang secara relevan gitu ya Pak. Nah kalau misalnya kita membahas konsekuensi hukumnya secara lebih luas Pak, jika seseorang ini melakukan tindakan bunuh diri, tentu ini tidak berhenti Pak pada dirinya saja. Nah apakah tindakan tersebut meninggalkan konsekuensi hukum terhadap keluarga yang ia tinggalkan? Nah mungkin seperti persoalan waris, persoalan status jenazahnya, hingga hak-hak sosial lainnya. Nah bagaimana Pak fikih jinayah ini mengatur posisi hukum pelaku bunuh diri pasca kematiannya? Ya, yang jelas dia tidak ada tanggung jawab apa-apa ya kaitan dengan tindakannya, tetapi akan menanggung resiko itu orang yang hidup. Ya orang yang hidup, katakan keluarga, ahli waris, kalau suami ya istrinya, ya anaknya, ya cucunya, semuanya akan selalu ingat dengan peristiwa itu. Oleh karenanya ini betul-betul sekalipun tidak ada sanksi yang kaitan dengan hukuman begitu, tetapi sanksi sosial pasti, sanksi moral pasti akan dirasakan oleh keluarga. Jadi karenanya betul-betul hal ini harus dijauhi, karena itu sebagai bentuk keputusasaan hidup, dan tentu sanksi moral akan sangat keras, dan itu akan diingat sepanjang masa. Berarti untuk di pihak keluarganya itu dari sanksi daripada pelaku bunuh diri itu tidak ada yang terdampak, tapi secara fisikisnya ya Pak ya, secara sosial itu pasti sangat-sangat ia rasakan gitu ya Pak ya. Nah Pak, kita masih dalam konteks fikih jinayah Pak, yang saya ingin bertanyakan tentang keterlibatan pihak ketiga Pak. Nah posisinya nih Pak, dalam beberapa kasus nih ada situasi di mana seseorang ini mendorong atau membiarkan orang lain untuk bunuh diri, bukan dengan
tangan dia langsung gitu Pak. Nah, tapi melalui tekanan psikis, manipulasi, atau bahkan pembiaran secara misal beliau lagi sakit gitu, dibiarkan saja gitu sehingga dia mempunyai tekanan psikis. Nah, dalam hukum jinayah ini juga dikenal Pak dengan kaidah al-mutasabbi kal fa'il, yang dimana bahwa orang yang menyebabkan kerusakan bisa disamakan dengan pelaku langsung. Nah Pak, maka yang saya ingin gali, apakah ada ketentuan hukum Islam terhadap pihak ketiga yang secara tidak langsung mendorong seseorang untuk bunuh diri gitu Pak, secara psikologis atau secara... Ya tentu, jadi jangan sampai memberikan tekanan, beban, atau katakan membuli. Kadang-kadang ada bullying, ya ada bullying, ada tekanan, ada intimidasi yang akibatnya orang, tidak semua orang kuat jiwanya kan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang bunuh diri akibat intimidasi, maka pelaku itulah yang bisa dituntut ya, kaitan dengan tindakannya kalau memang menjadi penyebab gitu kan. Makanya tadi ada istilah al-mutasabbibu kafa'ilihi ya, jadi penyebab orang yang melakukan tindakan atau katakan penyebab seseorang melakukan bunuh diri itu sama dengan pelaku. Walaupun memang nanti kalau dalam hukum pidana Islam itu ada istilah tidak melakukan itu termasuk jarimah ya, tapi contohnya kalau dalam berbagai kitab itu tidak melakukan itu artinya tidak melakukan perintah. Ya, tidak melakukan puasa kan berarti melakukan jarimah, hanya memang jarimahnya tidak terkait dengan sanksi yang duniawi gitu ya. Tidak ada orang dihukum karena tidak puasa, ya, itu masalah keimanan masing-masing ya kalau soal itu. Tetapi artinya apa? Orang yang melakukan pembiaran itu juga mendapatkan sanksi. Kelihatan ada orang mau gantung diri, tahu dia ya. Terus dia sebetulnya bisa menolong, bisa menghindarkan, tetapi dia melakukan pembiaran. Nah, melakukan pembiaran terhadap orang yang jelas-jelas mau melakukan bunuh diri itu bisa diperkarakan. Artinya dia melakukan pembiaran gitu. Jadi yang jelas-jelas sudah mau bunuh diri. Tapi kalau hanya penyebab awal itu nanti kalau kemudian mau dituntut ya ukurannya harus ada tindakan. Karena dalam satu hadis kaitan dengan soal percobaan jarimah atau asyuru' fil jarimah itu dikatakan begini, rufi'a, kalimatnya innallaha tajawaza an ummati amma waswasat bi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah mengampuni bersitan hati seseorang selama tidak dilakukan dan juga tidak diomongkan, tidak disampaikan, tidak bicarakan, tidak dilakukan, maka tidak kena dosa. Tetapi kalau kaitan dengan memprovokasi orang ya, katakan menyebabkan orang melakukan tindakan, kalau memang itu terbukti itu bisa diperkarakan ya, karena dia melakukan satu tindakan atau menyampaikan satu kalimat yang ibaratnya dengan kalimat itu orang kemudian cenderung untuk putus asa, untuk bunuh diri dan seterusnya, itu menjadi penyebab gitu ya. Makanya bisa dituntut hukum ya akibat perbuatannya, akibat ucapannya, akibat sikapnya orang melakukan bunuh diri gitu. Jadi itu bisa begitu. Berarti dikategorikannya sebagai dosa besar ya Pak ya, karena dia mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tergantung, maksudnya kan tidak selalu perbuatan itu membuat orang bunuh diri ya. Ketika memang akibatnya begitu, itu bisa dikatakan ya setidaknya dituntut, walaupun sebetulnya walaupun orang dilakukan tindakan intimidatif seperti itu, belum tentu orang pasti bunuh diri kan. Nah, artinya kalau orang itu nggak bunuh diri ya nggak seperti itu dosanya gitu lah. Jadi dilihat efek dari tindakan atau perbuatan itu seperti apa. Jadi itu ukurannya seperti itu, harus diukur betul, karena kalau begitu nanti jangan sampai melanggar asas pidana yang sifatnya nafsi-nafsi ya. Jadi pidana itu ya sifatnya ya individual kan, sampai ada ayat yang mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu dari sisi tulisan saja kata-kata wala taziru waziratun wizra ukhra itu ada 17 huruf yang gandeng hanya 3. Nah, itu artinya
individu-individu masing-masing itu. Individu-individu masing-masing bertanggung jawab. Orang tidak mungkin menanggung beban dosa orang lain gitu. Jadi tidak ada pelimpahan beban dosa, itu nggak mungkin. Itu prinsip hukum fikih janayah begitu. Ya, tidak mungkin melimpahkan dosa kepada orang lain. Nah, karenanya tetap saja yang bertanggung jawab terhadap tindakan ini dia pelaku bunuh diri itu. Tetap nanti di akhirat, adapun di dunia hanya ditanggung oleh keluarganya yang akan merasa malu, akan merasa tabu, merasa apa, sampai-sampai kita mau menyampaikan ceramah aja soal bunuh diri itu menjadi kurang enak kalau misalnya ada kasus bunuh diri di situ gitu kan, karena apa, merasa takut tersinggung keluarganya apa segala macam. Itu artinya memang menjadi apa, pasti membekas ya, peristiwa itu akan membekas. Menimbulkan traumatik apa ya? Iya, pastinya. Nah Pak, tadi ini kita udah juga sedikit membahas soal kondisi mental ya Pak ya. Nah di sini saya ingin menanyakan Pak terkait kondisi mental pelaku tindak bunuh diri Pak. Nah kita tahu nih Pak bahwa tindakan bunuh diri ini sangat mungkin dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan atau tekanan psikologis yang berat. Nah dalam konteks ini Pak, saya ingin tahu bagaimana sih Islam memandang gangguan mental dan tekanan psikologis sebagai faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana bunuh diri. Apakah fikih jinayah membuka ruang pendekatan ijtihad untuk menilai sesuatu hukum orang yang melakukan bunuh diri dalam kondisi gangguan mental, Pak? Iya, jadi memang orang melakukan bunuh diri pasti terganggu mentalnya, atau tepatnya sedang kehilangan iman, gitu. Jadi orang kalau sudah kehilangan iman itu apapun bisa terjadi. Ya, sampai-sampai ada hadis yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'minun. Jadi tidak mungkin orang berzina pada saat dia berzina kok dia beriman. Dan tidak mungkin seorang pencuri melakukan aktivitas pencuriannya kalau dia sedang beriman. Artinya waktu berzina, waktu mencuri, waktu melakukan bunuh diri itu sedang kehilangan iman. Ya, sedang tidak ada iman. Jadi posisi gangguan mental atau kondisi psikologis yang macam-macam itu sebetulnya muaranya pada iman, ya, muaranya pada hati, pada keimanan. Dan tentu ini pendekatan soal ya akhlak, ya, kemudian pengetahuan keagamaan yang penting di sini untuk jangan sampai kemudian orang gampang-gampang berputus asa terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi nanti kemudian kaitan dengan cara menanggulangi soal seperti ini ya, hendaklah orang itu jangan suka menyimpan sesuatu dalam batinnya untuk tidak diomongkan. Dengan orang-orang terdekat, teman-teman terdekat, curhat. Nah, jadi curhat itu bisa menghilangkan semangat untuk bunuh diri. Gitu. Jadi orang yang bunuh diri itu biasanya orang yang nggak ada tempat curhat. Betul. Ya, dan orang yang sudah bunel sama sekali lah. Orang kalau sudah empat gitu ya, itu kemudian nanti iblis intervensi. Betul. Nah, iblis akan menggoda, lakukan aja gitu. Nah, itu yang mendorong untuk melakukan tindakan bunuh diri tidak lain adalah iblis. Gitu. Makanya kemudian harus betul-betul orang ya curhat lah, ngobrol sama teman-teman, jangan pendiam. Ya, jangan diam-diam saja. Itu berbahaya. Jangan dipendam sendirian. Jangan dipendam sendirian. Ya. Berbagilah sama yang lain gitu. Berbagi penderitaan lah kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang ngomong DL derita lu itu kurang bagus. Kurang bagus sikap begitu. Kita harus peduli, care dengan teman-teman, dengan orang-orang yang begitu. Ada perlu dihibur ya, perlunya supaya tidak melakukan perbuatan yang konyol itu. Berarti kalau misalnya dalam konteks tindak pidana bunuh diri itu tidak ada toleransi ya Pak ya dalam fikih jinayah dan Islam, tapi ada solusinya untuk kita tidak melakukan tindak pidana bunuh diri gitu kan, dengan cara jangan memendam gitu kan, untuk berani menyuarakan atau bercurhat lah kepada keluarga atau kepada teman seperti itu. Jadi, memang anjurannya begitu. Ya, tidak gampang memutuskan, gampang terintervensi oleh iblis. Ketika orang diam tidak mau ngomong, nah itu iblis masuk. Nah Pak, kita akan membicarakan menuju aspek yang lebih preventif yang sangat penting nih Pak. Nah dalam Islam ini kan kita mengenal ada namanya maqasid syariah ya Pak ya, yang dimana itu kita mengenal juga ada salah satunya menjaga jiwa, yang tentu ini bagian dari maqasid syariah.
Dan kita juga diajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang ingin saya tanyakan Pak, apa saja ajaran syariah yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam menjaga ketahanan jiwa seseorang saat berada dalam tekanan berat atau keputusan hidup yang mungkin dia belum bisa menerima seperti itu. Dan apakah ada pendekatan spiritual atau fikih yang bisa ditawarkan kepada mereka yang berada di ambang putus asa? Ya, jadi lagi-lagi kembali pada soal wawasan, soal kedewasaan dalam beragama, soal keimanan. Jadi yang paling penting kemudian orang itu bagaimana cara dewasa dalam beragama, dan juga soal wawasan keilmuan dan dipraktikkan. Ilmu Islam ini untuk dipraktikkan, bukan hanya untuk diketahui. Dan tentu betul kita tidak dianjurkan untuk putus asa terhadap rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luar biasa, luar biasa, dan apalagi nikmat Allah ya. Kita mesti merenung terhadap nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Karenanya kita mesti merenung juga itu mengenai makna Bismillahirrahmanirrahim ya. Maha Rahman Allah itu kepada siapa saja diberikan ya, dan itu siapapun beriman maupun tidak, ahli maksiat maupun ahli maksiat atau ahli yang taat, orang taat, itu semuanya dapat fasilitas dari Allah. Itu di dunia. Nah, nanti di akhirat lain, Ar-Rahim, itu Maha Rahim Allah. Jadi ini mesti merenungi mengenai maha besarnya Allah, maha rahmatnya Allah, Rahman Rahim Allah, dan kembali pada keimanan. Jadi iman harus betul-betul dijaga ya, jangan sampai kemudian tergoda oleh berbagai godaan, khususnya godaan iblis yang model begini. Karena kalau sampai tergoda, wah itu bahaya. Akan segera memutuskan cepat, main sumbu pendek aja, dan akhirnya terjadi. Gitu. Ya, padahal Allah ini sudah menjanjikan kita bahwasanya Allah menempatkan beban kepada seseorang itu tidak di luar dengan batas kemampuannya ya Pak ya. Nah juga saya pun sebagai mahasiswa beruntung sekali gitu bisa berkuliah di Fakultas Syariah dan Hukum yang tentu kita nggak diajarkan soal ilmu-ilmu konvensional, tetapi ilmu-ilmu batin pun kita tetap diajarkan ya, sehingga menimbulkan tingkat keimanan kita yang semakin kuat. Nah mungkin seperti itu ya Pak ya solusinya gitu kan. Betul, jadi kita memang harus memadukan ilmu bukan hanya di kepala. Jadi kalau bahasa keagamaannya bahwa kita tidak hanya boleh pandai soal hukum, soal fikih, tetapi juga harus pandai menata hati. Ya, kita mesti bisa memadukan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Karena kalau orang hanya fikih itu ilmunya kepala ke atas. Itu cenderung judes, cenderung gampang melakukan sesuatu yang konyol kadang-kadang. Nah, oleh karenanya tasawuf penting ini. Ya, supaya kita merenung, supaya kita memahami maha lembutnya Allah. Seperti itu. Nah, Pak, mungkin kita sudah membicarakan dari awal hingga akhir ya Pak ya. Nah, yang ingin saya kupas nih Pak, dalam sejarah Islam adakah contoh dari Rasulullah SAW atau para sahabat yang menunjukkan bagaimana cara mereka menangani umat yang sedang lemah secara mental dan emosional, dan bagaimana Islam memberikan perhatian bukan sekedar sanksi kepada mereka yang sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya? Beliau selalu menghibur dan selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan harapan, dan bahkan kemudian selalu juga menekankan pentingnya kehidupan akhirat, termasuk juga mencela kehidupan dunia. Artinya jangan terlalu merasa gagal ketika tidak memperoleh dunia. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, ja'alallahu kullama yakhruju min ibni adama mathalan lid dunya. Allah menjadikan semua hal yang keluar dari manusia, semua hal yang keluar dari anak Adam itu perumpamaan dunia. Artinya apa yang keluar dari anak Adam? Coba yang keluar dari kuping namanya congek, yang keluar dari mata namanya lebek, yang keluar dari hidung umbel atau ingus atau upil, yang keluar dari mulut juga iler kan gitu. Apalagi yang keluar dari kubul dan dubur jelek semua. Itulah dunia. Jadi kita tidak boleh terlalu memegang dunia, kemudian merasa gagal kalau tidak memperoleh kehidupan dunia, dan itulah pentingnya dalam ajaran Islam supaya orang tidak gampang putus asa. Wah, benar sekali Pak.
Benar sekali, berarti kita ini harus bisa mengkontrol diri kita sendiri ya Pak ya. Gimana kehidupan dunia ini sangat fana ya Pak ya. Banyak sekali ujian-ujian yang tentu harus kita bisa membentengi iman kita sih gitu kan Pak, selaku umat muslim. Nah Pak, sebagai penutup nih Pak, dalam podcast atau episode kita pada kali ini Pak, biasanya kita ada pesan nih Pak. Apa nih Pak pesan utama kepada mereka gitu Pak yang sedang diuji oleh tekanan hidup yang berat, mereka yang sedang berjuang agar tetap bertahan, agar tetap hidup, dan apa harapan Bapak terhadap mahasiswa, aktivis, dan juga para dosen agar lebih peduli dalam mendorong literasi kesan jiwa dalam perspektif Islam Pak? Saya untuk closing ini mengutip satu ayat Al-Quran yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabar dan terus bersabar ya, serta bersiap serta supaya kalian memperoleh rahmat Allah. Itu pesan Allah seperti itu. Dan pesan Rasulullah ketika ditanya mengenai apa yang terbaik dalam agama adalah satu, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan saya beriman pada Allah, beriman dengan sesungguhnya, dan istiqomahlah. Jadi kuncinya adalah istiqomah, beriman ya, kemudian tingkatkan keimanan, pertahankan terus, dan istiqomah dalam iman itu. Itu sebagai nasihat ya buat kita semuanya, dan ini nasihat Allah untuk kita semuanya agar jangan sampai kita putus asa terhadap rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian sampai berputus asa terhadap rahmat Allah. Itu yang paling penting. Masya Allah ya Pak ya, saya jadi makin semangat nih Pak, makin termotivasi dengan tadi closing statement dari Bapak gitu kan. Bahwasanya kunci dalam kehidupan itu ialah sabar dan ikhlas ya Pak ya. Tentu apapun yang nantinya kita akan hadapi, tentu kita harus kuat, kita harus sabar dan ikhlas. Dan kita harus percaya dengan rahmat Allah ya Pak ya. Datangnya mungkin dari sesuatu yang tidak kita sama sekali pikirkan gitu, datangnya dari situ ya Pak ya. Nah seperti itu teman-teman. Dari episode kita kali ini bahwasanya kunci utamanya yaitu ialah sabar dan juga ikhlas. Maka dari itu teman-teman yang mungkin lagi sedang menghadapi tekanan, lagi sedang menghadapi cobaan, terus bersabar, terus bertawakal, terus berpikir secara positif bahwasanya Allah selalu mendatangkan rahmatnya dari pintu manapun, yang tentu teman-teman nggak menyangka gitu Allah mendatangkan rahmatnya dari pintu tersebut. Nah seperti itu Bapak, terima kasih Bapak sudah datang ke dalam episode kali ini yang mungkin ini sangat luas sekali Pak, sangat bermakna dan juga membuka cakrawala teman-teman mahasiswa yang mungkin hari ini lagi kesulitan nulis skripsi, jangan bunuh diri gitu kan, lagi tekanan gitu kan, jangan bunuh diri gitu teman-teman mahasiswa. Jadi itu pesan dari Bapak Nurul Irfan selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang berfokus pada aspek fikih jinayah. Semoga pada episode kali ini teman-teman semua bisa mendapatkan hikmahnya, mendapatkan ilmunya, dan tentu bisa menambahkan kesadaran dan iman semakin kuat. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya, dan kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.